Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat petani semua, sahabatku para pecinta tanaman, khususnya tanaman anggur. Oke sahabat, hari ini kita akan berbagi ya pengalaman untuk media tanam ya, media tanam dan juga wadah atau pot atau polybag ataupun tempat untuk menaruh media tanam ya, yang baik, yang cocok di musim hujan ya. Oke, berdasarkan pengalaman sahabat ya. Nah, ini anggur-anggur kita ya. Anggur-anggur kita ini ternyata di musim hujan yang lalu ya, ini cukup bagus ya untuk per ini ya, pertumbuhannya, kemudian daun-daunnya itu lebih bagus, dan juga secara buah pastinya juga lebih bagus ya, ketika medianya justru malah kecil sahabat ya, di ukuran 50 liter ya. Jadi untuk kita yang menggunakan sistem tanpa atap UV seperti ini ya, jadi los atasnya beratapkan langit, ini medianya sering terguyur hujan ya. Ketika teman-teman tidak tutup, idealnya memang untuk potnya itu atau polybagnya atau tempat media tanamnya itu kecil ya, tidak terlalu besar ya. Jadi ketika di musim kemarau, nah itu kemungkinan teman-teman bisa ya untuk pindahkan di tempat yang lebih besar ya, atau tempat nya besar tidak masalah, yang penting medianya benar-benar poros ya, poros ya. Maksudnya ketika disiram air, ketika terguyur air hujan dalam jumlah yang banyak, itu cepat sekali untuk turun ke bawah ya. Jadi teman-teman perlu ingat ya, kalau saya memang untuk yang ini tidak ada campuran sekam bakarnya, tidak ada pasirnya, jadi hanya tanah murni, tanah lapisan atas, dan lama-lama akan mengeras sahabat ketika kita memang sering berikan pupuk kimia. Makanya ini kita gunakan organik full 100% ya untuk yang di sini ya. Jadi karena medianya media tanah ya, apalagi ini jenis tanahnya tanah liat ya, jadi harus sering diberikan pupuk organik ya, bahan-bahan organik, kompos, POC ya, terus menerus, sehingga tanahnya tidak keras dan perakaran masih bisa bernafas sahabat ya, karena banyak mikroorganisme yang hidup lalu lalang di dalam media, jadi medianya tidak padat. Seperti itu ya sahabat ya. Jadi boleh besar, yang penting medianya poros ya, kasih sekam, kasih pasir ya. Jadi ketika media tanamnya terguyur hujan, campurannya sudah banyak berongga, jadi cepat turun. Dan untuk daun-daun tidak gosong ya sahabat ya, untuk pohon anggurnya, buahnya juga tidak gampang pecah ya sahabat ya. Seperti ini sahabat ya. Ini kalau tanah liat ya, atau tanah yang tanpa campuran, ini mudah pecah seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, untuk trans kita ini pecah sahabat ya. Itu di dalam juga tidak mulus ya. Ini ada yang pecah juga di situ. Jadi itulah ya pentingnya media tanam yang poros dan tempat untuk menaruh ya. Kalau medianya poros, kita berikan wadah besar tidak masalah ya. Kalau medianya tidak poros, berikan wadah yang kecil sahabat ya. Kita sudah uji ya, ini kita berikan wadah besar, kemudian untuk airnya, perakarannya ini untuk airnya terlalu banyak ya, tersimpan, dan akarnya juga kemana-mana, akhirnya tidak langsung bisa menghabiskan air yang tersimpan ya. Jadi lama-lama karena air ini dalam jumlah yang besar dan tetap di media, ini akarnya banyak yang busuk sahabat ya, atau banyak yang busuk akar ya. Jadi berbeda dengan ketika medianya kecil, walaupun tanahnya campurannya tidak terlalu poros, tapi karena akarnya di situ-situ saja, jadi ruang untuk air menempel di media itu tidak terlalu banyak ya, jadi cepat terserap akar dan cepat kering kembali. Jadi itu ya sahabat ya. Jadi pengalaman kita, boleh tempatnya besar asal medianya poros ya, dengan campuran yang
mungkin ada sekam, ada pasir, kemudian ada humus bambu, kompos ya, tanahnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau kebanyakan tanahnya hampir 80% ya, usahakan medianya jangan terlalu banyak di musim hujan. Baru nanti ketika sudah panas ya, sudah memasuki musim panas, baru teman-teman pindah di media yang besar ya. Jadi ya memang sebaiknya dari awal kalau di tempat teman-teman itu apa namanya, ada sekam, ada pasir, ada tanah, sebaiknya media tanam sudah disetting dari awal sahabat ya, sudah benar dari awal ya, sehingga kita tidak apa namanya pusing ya di musim panas. Oke, kemudian di musim hujan juga oke ya, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan memang ya sahabat ya, untuk menanam anggur ya itu mudah ya, perawatannya yang susah ya. Jadi kalau di awal itu kita sudah perhatikan untuk faktor-faktor apa yang bisa meringankan kita ke depannya, nah itu akan perawatannya juga tidak terlalu berat sahabat ya. Jadi dari awal pastikan medianya poros ya, medianya poros, dan untuk potnya disesuaikan ya, media poros, potnya besar lebih bagus. Ketika medianya kurang poros, kebanyakan tanah, medianya jangan terlalu besar ya, karena terlalu banyak air mengenang, akar juga tidak berkumpul, akhirnya untuk pengeringan atau penyerapan air itu lambat, akhirnya banyak yang busuk akarnya. Seperti itu ya sahabat ya. Jadi hujan ya membawa pelajaran bagi kita untuk lebih mempersiapkan diri di musim hujan mendatang. Kalau kita masih tetap tidak menggunakan atap UV ya seperti ini, nah ini kita sudah tahu celahnya ya. Kalau kita apa namanya sudah bisa menggunakan atap UV atau atap ya, atap UV atau atap apalah, yang penting sinar matahari masih bisa masuk dan musim hujan sudah tidak masalah sahabat ya. Jadi saya tegaskan, kalau memang teman-teman mau budidaya anggur dengan modal yang siap di awal itu buat atap sahabat ya, karena kita sudah merasakan di musim hujan betapa mudahnya daun terserang jamur ya, betapa mudahnya anggur-anggur kita itu pecah ya sahabat ya, pecah dan seperti ini, burik ya, tidak mulus ya. Tapi kalau teman-teman sudah dari awal menggunakan UV, apalagi teman-teman buat greenhouse yang dikasih paranet melingkar ya, ya tanpa ada seperti rumah seperti itu akan lebih bagus sahabat ya. Tapi ya kembali ke modal ya, yang penting intinya seperti saya ini, saya memulai dengan modal yang tidak terlalu besar. Jadi ikhtiar saya itu di awal yang penting banyak dulu pohon anggurnya. Kita riset juga di musim hujan ini apakah anggur-anggur yang kita tanam itu bertahan ya. Ada beberapa kemarin yang mati sahabat ya, karena terlalu banyak air, tidak kuat ya. Ya itu kita eliminasi, sementara kita rawat tanaman-tanaman anggur yang mudah ya, mudah dirawat di musim hujan ya. Tapi nanti kedepannya ketika kita mempunyai atap UV ataupun greenhouse ya, yang atasnya sudah kita kasih atap, itu buah anggur apa saja insya Allah kita akan tanam, kita akan lengkapi sahabat ya. Jadi mulailah dari apa yang ada, apa yang teman-teman miliki. Jangan nunggu sesuatu itu sempurna, nunggu modalnya ada baru teman-teman mulai. Nanti ya teman-teman pasti terlambat ya. Jadi bukan terlambat ya, pasti kalah cepat kalau teman-teman memang ingin segera memiliki tanaman anggur ya. Jadi ingin cepat buah ya cepat tanam ya, segera tanam, tidak ada pilihan lain sahabat ya, seperti itu. Oke sahabat ya, mungkin itu dulu untuk perjumpaan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ini membawa manfaat teman-teman ya untuk sharingnya. Seperti ini ya sahabat ya, ini kita tanam jenis Isabella ya. Isabella ini adalah batang bawah yang sudah teruji ya, nanti tinggal kita sambung pucuk ya. Kalau ini sudah besar sebesar pensil, kita potong,
kita sambung dengan varian import ya. Jadi ini salah satu anggur yang sudah kita riset di musim hujan bertahan ya. Untuk rootstocknya, perakarannya adalah Isabella. Makanya ini Isabella kita perbanyak ya. Ini ada beberapa yang sudah seprut sahabat ya. 1, 2 ya, 3, ini ada 4, 5 ya, ini 6 nih ya, ini juga seprut. Kemudian ada 7. Nah, di sini juga ada ya. Jadi setiap hari adakan proses penanaman ya. Jadi selain anggur juga saya juga tanam tanaman yang lain. Intinya berhubungan dengan ketahanan ekonomi, yuk kita tanam tanaman-tanaman yang bisa mudah diuangkan ya. Selain emas, selain simpanan uang, kita menanam tanaman yang mudah dijual ya. Hasilnya seperti anggur, bisa dijual bibitnya, bisa dijual buahnya ya, bisa dijual entresnya, bisa dijual cuttingnya, hampir semuanya bisa dijual ya. Daunnya juga tidak umum ya karena dijual daunnya ya. Jadi itulah ya, kalau tanaman lain mungkin ada cabai ya, ada apalagi ya. Ya intinya kita tanam tanaman yang menghasilkan uang ya. Kalau memang kita memiliki lahan, berapapun luasnya lahannya, kita mulai saja dari yang ada. Jangan nunggu yang sempurna, karena yang sempurna tidak akan pernah ada. Oke, terima kasih sahabatku ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan sukses selalu, sehat selalu ya sahabatku semua. Amin.